Justru abang yang kalau murtad itu mungkin yang parah juga akan dicerca dari keluarga. Gak ada di dalam Al-Quran. Kami diperintahkan berbakti kepada orang tua kami. Jangankan membantahnya, mengatakan pada dia pun jangan, kata Allah. Hadis dari Nabi Muhammad SAW juga menganjurkan berbakti kepada orang tua. Kalau kita membahas itu, Yesus kasih satu ayat dalam Bible di mana Yesus mengajarkan bakti kepada orang tua, bang. Kasih, bang. Ada nggak, bang? Ada nggak ayat dalam Bible Yesus mengajarkan berbakti kepada orang tua? Ada nggak? Cuma ada dikatakan bahwa hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu. Itu Taurat, bukan Yesus. Iya, ayat kan di dalam kitab apa ya bang maksud? Di dalam perjanjian baru itu dikatakan Taurat di Quran itu. Bilang dong dalam perjanjian Yesus baru. berlahir di situ. Yesus berlahir. Ngapain mau dibilang lagi dalam perjanjian baru kalau di perjanjian lama sudah ada? Nah, tadi abang nggak konsisten diskusinya. Yesus kan datang untuk menggenapi, Bang. Ketika aku Yesus bawa kan datang data untuk bilangan menggenapi. 31, ketika aku bawa data bilangan 31 nomor 17, kau tolak. Itu perjanjian lama, Yesus belum datang. Ya kan? Betul, Bang. Ku bawa lagi di dalam kitab perjanjian lama yang lain, di kitab Ulangan, kau tolak juga. Itu yang Yesus belum datang. Yesus kan datang, Bang. Yesus kan datang untuk menggenapi apa yang sudah ada. Masa mau diulang lagi? Masa apa yang sudah ada dikatakan di perjanjian lama mau diulang lagi? Yesus lagi mau katakan, mau perjelas lagi. Itu namanya bukan menggenapi. Kalimat yang mengatakan, ayat yang mengatakan hormatilah orang tuamu, itu Yesus sudah datang apa Yesus belum datang? Hormatilah ayah ibumu supaya lanjut umurmu, itu terdapat di mana, Bang? Iya, itu dituliskan di dalam kitab Keluaran setelah Yesus datang atau sebelum Yesus datang? Kalau perjanjian lama Yesus belum hadir, Bang, di muka belum bumi. Datang. Pertanyaanku tadi, perkataan Yesus, di mana Yesus mengatakan dan menganjurkan untuk kalian berbakti kepada orang tua kalian, di mana? Lah kenapa Yesus mau mengatakan lagi, Bang? Lah dia menggenapi. Saya ulangi lagi, Bang. Dia datang untuk menggenapi apa yang sudah ada di perjanjian lama. Ngapain dia mau bilang lagi di perjanjian baru? Apa yang digenapin Yesus? Tadi kan abang bilang apa? Mengasihi orang tua ya. Nah, sudah ada dikatakan di perjanjian lama. Ngapain orang tua? Lah sudah ada di perjanjian lama, ngapain Yesus lagi mau mengajarkan kalau sudah ada di perjanjian lama? Loh, tapi abang bilang menggenapi. Iya, dia menggenapi. Apa yang kalau dia menggenapi, tunjukkan sikap dia yang menggenapi perjanjian lama. Namanya menggenapi, Bang. Apa yang tidak ada dia isi. Ini apa yang sudah ada, masa dia mau ulangi lagi, Bang? Itu bukan menggenapi, tapi menambah. Gini, itu Bang namanya Farouk. menambah. Bang Itu Farouk, namanya menambah, Bang Farouk gini. bukan menggenapi. Kenapa Yesus tidak menggenapi orang Median? Kalau memang kayak gitu, Bang. Maksudnya? Orang Median kan dibunuh, ya kan? Perempuannya kan Enggak, gini dia Bang Kaisar, ya. Ketika tadi ku kasih data kitab 1 Samuel 5 nomor 13, ditolaknya. Itu bukan perbuatan Yesus, kata dia, ditolaknya. Saya bilang itu perumpamaan. Ya kan? Itu perumpamaan. Kasih kitab dia dulu kok, Bang. Kasih kitab bilangan nomor 17 sampai 18, ditolaknya. Itu Yesus belum lahir. Padahal kitab bilangan itu bagian dari Torah. Ketika ku tanya akan tentang bakti kepada orang tua, di mana Yesus mengajarkan bakti kepada orang tua, ya kan? Dibilangnya kasihlah kedua orang tuamu, kan gitu, supaya berpanjang umurmu. Itu setauku juga di dalam kitab Torah, dalam kitab Keluaran, dibilangnya itu digenapi. Bilang begini, Bang, bukan digenapi. Abang tahu gak sih mananya? Abang nggak bisa diskusi sih, Abang ini. Bukan suka-suka, Bang. Apa yang sudah ada di perjanjian lama, ngapain Yesus hadir lagi ke bumi untuk mengulangi? Ya sudah, berarti ngapain apa yang dia ulangi? Kalau dia mengulangi itu namanya menambah, bukan menggenapi. Menggenapi itu. Gini, Bang, enggak, Bang. Saya supaya Abang mengerti. Yang tidak perawan itu harus kalian amalkan. Gini, Bang. Supaya Abang bisa mengerti. Bedakan itu menggenapi dengan menambah. Menggenapi itu apa yang tidak ada dia isi, Bang. Kalau apa yang sudah ada dia tambah lagi, namanya menambah. Pelan-pelan kita gini aja. Iya, Bang. Ketika aku bawa data kitab 1 Samuel 15 nomor 3, di mana disuruh di situ ya poin yang diambil kesadisan karena sak binatang pun dibunuh. Apakah Yesus menggenapi di perjanjian baru? Apa itu, Bang? Yang dia mau genapi?
Abang juga Boleh, pertanyaannya ya? apa Boleh, juga? ya? Enggak. Pertanyaannya abang nggak fokus. Boleh, Coba ya, fokus kan? sedikit bang. Boleh, Coba fokus ya. sedikit pertanyaannya. Enggak. Coba kau fokus sedikit bang pertanyaanmu. Fokus sedikit. Tentang pembalasan terhadap suku Amalek, tentang pembalasan, sikap tentang pembalasan kan itu poin yang diambil dalam kitab Bang. Samuel itu kan. Bang. Ketika kitab Samuel 1 Samuel nomor 15 nomor 3 menceritakan begitu kejinya pembalasan terhadap bangsa Amalek sampai binatang pun harus dibunuh. Apakah seperti itu juga yang digenapi Yesus dalam perjanjian Bang. baru? Bang, Yesus datang bukan mengajarkan untuk perang membunuh. Dia enggak mengajarkan Berarti ditolak perang itu ya? membunuh. Ditolak ya? Ngapain dia mau ajarkan perang untuk membunuh? Ditolak itu ya? Bagaimana si abang ini? Itu ditolak ya? Bagaimana? Tolak bagi siapa Tapi nolak? tapi nggak dipakai Yesus, digenapi Yesus Enggak. nggak itu bang? Lah, makanya saya bilang bang, gini bang, supaya abang mengerti, saya jelaskan lagi. Yesus datang itu menggenapi, bukan dia mau Apa bahas yang lagi masalah lalu. digenapi? Ya ampun, Jadi apa yang digenapi? bagaimana? Bang, coba bang, Yesus datang memberi pengajaran apa? Contoh, seperti abang tadi katakan bahwa Yesus datang untuk mengajarkan hukum kasih apa? Sekarang di Mana ada hukum yang ajar kasih? perjanjian lama ada nggak kasih? Enggak. Nggak ada hukum yang Tadi kau bacakan apa? Kasihlah musuhmu. Kau bilang tadi kasihlah musuhmu bagaimana sih bang? Kau bilang tadi kasihlah musuhmu. Aku Bagaimana bilang itu, gini Bang? bang, dalam Matius Aduh, 5 abang sudah mengelak lagi abang ini bagaimana abang Matius 5 gantungnya mengelak. 44 ya kan, Aduh. diperintahkan kalian mengasihi musuh. Ah, Dalam Matius 10 nomor 34 sampai 36 kalian diperintahkan memusuhi isi rumahmu. Itulah salah satu contoh. Abang sudah katakan bahwa mengasihi Kan musuh. otaknya kayak gitu. Itulah hukum kasih yang Tuhan ajarkan. Musuh disuruh kasihi. Oh, Si apa yang isi salah rumah bang? disuruhi. Enggak bang. Apa yang salah kalau musuh Oke, dikasih? aku analogikan ya, salah apa Enggak, enggak ini? Nah, ya, apa yang Tunggu salah dulu. kalau kita Tunggu, mengasihi aku musuh? analogikan, Bang. Oke, Betul, silakan bang. analogikan. Ya kan? Musuhmu datang ke rumahmu, ingin membunuhmu. Tapi ketika dia ingin membunuhmu, kan gitu, ditengoknya istri dan anak gadismu, selera dia. Mau diperkausnya istri dan juga anak-anakmu, anak perempuanmu di rumahmu, di depanmu. Ya, apa yang kau lakukan, Bang? Tergantung bang. Kok tergantung? Ya udah, apa yang mau kau lakukan? Apa yang kau lakukan? Coba kau ulangi supaya kau lebih mengerti bang. Ini kau berandai-andai bang. Enggak bang, mbak. Ini kan kau berandai-andai. Ya ini kau berandai-andai. Bukan bang. Iya, ini kan kau berandai-andai. Enggak, bukan bingung. Ini andai-andaimu. Ini kok. Enggak bang. Ini kan kau berandai-andai. Coba ulangi. Ya, coba ulangi andai-andai. Ini kok saya nanya dulu. Tunggu, saya nanya dulu. Musuhmu datang. Ya, kau berandaikan ini bang ya. Ya, tunggu dulu bang. Kau berandaikan ini ya, andaikan. Oh, ini berarti kejadian nyata. Kejadian nyata. Kejadian nyata bang. Iya, ini kejadian nyata nggak? Ini analogi bang. Iya, berarti kau berandai-andai. Iya. Matius Kalau 5 orang nomor berandai 54 bang. dan analogi dari Matius 10 nomor 34 sampai 36. Ini berarti kalau- analogi. Bagaimana sih Ya abang kan? ditanya ini? Oke. Berarti ini kisah Ini, nyata. Ketika datang musuhmu ke rumahmu, ingin membunuhmu, ternyata sampai rumahmu ditengoknya istri dan anak gadismu, selera dia. Mau diperkausnya istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan? Anak saya mau diperkosa, istri saya mau diperkosa, dan anak saya mau Iya, dibunuh. iya. Ini kan kau berandai-andai, kau berandaikan ya, andaikan saya di depan istri saya mau diperkosa, Iya, iya. begitu. Apa yang Anda Ini kan lakukan? ini Apa yang berandaikan ya, ya kau berandaikan ini, Terserah, berandaikan. Anda mengaku Ya, apa. saya jawabnya juga kalau menurut saya, saya kalau pegang pisau ya mungkin saya akan bunuh, saya akan bunuh. Siapa yang Saya akan akan bunuh bunuh? orang yang siapa yang mau perkosa istri saya? Kebaliklah bang, abang kan ikut Yesus. Lah, Jika abang Anda kan- ikut Yesus, abang kan berandai-andai. berdasarkan Matius 10 nomor 34 sampai 36, yang harus Anda bela itu, Anda bantu itu musuh Anda. Abang kan berandai-andai. Karena seisi rumahmu itu harus menjadikan musuhmu, istrimu Anda- musuhmu, anak perempuanmu musuhmu, musuh yang datang ke rumahmu itulah saudaramu. Kau harus Abang kan mengasihi berandai. Abang kan berandai-andai, Iya, dalam andai-andai ini andaikan. Anda berbohong.
Itu Iya kan? naluri bang. Kalau yang Iya kan? abang andaikan ini naluri kita sebagai manusia. Berarti Naluri kan, kita. Bang, Matius Abang tahu nggak 10, naluri bang? Nggak berarti abang tahu poinnya nggak gini, naluri? Bang. Abang Berarti berandai-andai. poinnya Matius 10 nomor 34 sampai 36 ini nggak bisa kalian terapkan dalam hidup kalian kan, Bang, Bang? abang Nggak bisa kalian berandai-andai. terapkan ke dalam hidup Ini. kalian kan? Kenapa Berarti nggak bisa Matius 10 diterapkan, nomor Bang? 34 sampai 36 nggak bisa kau terapkan dalam hidupmu kan, Bang? Dalam agama, dalam hidupmu kan? Bang, kenapa siapa bilang bang? Contoh bang, saya kasih Itu contoh ini. buktinya kau bunyinya musuhmu. Kok ini kau kan berandai bang, ini kan kau berandai-andai. Abang juga kalau saya bertanya begitu pasti akan menjawab abang. Abang pasti akan menjawab, oh saya bunuh pasti yang memperkosa istri saya. Itu naluri bang, naluri manusia itu. Begitu bang, aduh bagaimana ini abang ini bawa narasi juga. Bang, ini analogi. Setiap apa yang Bang? tertulis di dalam kitabmu Enggak, bang, bang. itu, Bang, tunggu, apa tunggu. yang tertulis Iya, dalam iya. kitabmu itu Tunggu. adalah gambaran. Kau dari Ya, tadi berbicara solusi analogi bang. Iya, dari iya. hidupmu ke depannya. Kalau ke depannya kau menemui persoalan seperti itu, jika hidupmu panjang, umurmu panjang, kau jumpai kondisi seperti itu, datang musuhmu ke rumahmu, hendak ingin memperkaus istri dan anak-anakmu, kau nggak boleh bela istrimu, nggak boleh kau bela anakmu, karena dalam Matius 10 34 sampai 36 di situ dikatakan kau harus jadikan si isi rumahmu sebagai musuhmu, dan dalam Matius 5 nomor 44 Bang. kau harus jadikan musuh, kau harus mengasihi musuhmu. Nyungsep pikiran kalian kebalik. Bang, kau ini bawa cerita dongeng semacam ini bang. Ini tidak ada dalam Alkitab bang. Jadi kau berandai-andai. Kau bilang analogi. Apa itu analogi bang? Saya tanya kau dulu bang. Apa itu analogi? Buka Google bang. Supaya abang mengerti. Kau coba mengalihkan pertanyaan. Enggak, bukan. Enggak, soalnya abang mengatakan dari tadi analogi. Apa Analogi itu bang? perumpamaan, gambaran, pengibaratan, itu analogi. Untuk membangun narasi, memperjelas narasi. Iya, itu berarti perumpamaan. Abang kembali berkata perumpamaan. Perumpamaan itu bukan kisah nyata bang. Makanya aku bilang, seandainya ke depannya kau hadapi ini, Oh, itu kondisi seperti seandainya. ini. Oke. Apa yang Ini kau seandainya lakukan? bang ya. Iya, Kalau seandainya. terjadi kisah hidup Oke. seperti ini, apa yang kau lakukan? Artinya seandainya, tapi Tuhan Yesus kan tidak pernah, artinya kisah ini tidak ada dalam Alkitab bang ya, dan tidak ada Yesus mengatakan bahwa kau harus bunuh ini, harus ini ya, tidak ada kan? Karena ini cuma, Adalah, Bang. ini kan, enggak, Matius ini abang 10, bawa Bang, kisah ini jawabannya, Bang. kisah andaikan, ini yang abang bawa. Jadi untuk apa kita bahas bang kalau abang berandai-andai? Jadi saya sudah jawab tadi bang ya, saya sudah jawab Kalau tadi bang ya, terjadi sebagai kondisi ini manusia. dalam hidupmu kan, apa yang kau lakukan? Saya udah jawab tadi bang. Nah, Saya udah jawab berarti tadi, kitab Bang. Matius 10 nomor 34 nomor sampai 36 nggak bisa kau jalankan kan? Nggak bisa kau amalkan kan? Makanya saya tanya kau bang, saya tanya kau tadi bang, maknanya apa? Kau harus tahu dulu Yesus berkata itu maknanya apa? Enggak kau nak, maknanya apa kita mengasihi musuh coba? Itu kita diberi. Aduh bang. Anda kan Makanya tadi saya bilang, menyatakan Anda itu mengikuti Yesus, ya kan? Anda mengikuti Yesus, ya. Iya, syarat untuk ikut Yesus, kau harus jadikan si isi rumahmu sebagai musuhmu. Istrimu itu musuhmu, anak perempuanmu musuhmu, ya kan? Maka ketika ada orang berniat jahat terhadap musuhmu ini, ingin memperkaus mereka, kau harus biarkan. Karena apa? Berdasarkan Matius 5 nomor 44, kau harus mengasihi musuhmu. Malahan, kau harus bantu orang yang ingin memperkaus istri dan anak-anakmu, membuka pakaian istri dan juga anak-anakmu. Bang, Abang Faruk, Begitu, bedakan itu Bang. ajaran bang, bedakan itu ajaran. Bedakan Ya, dengan itu ajaran ajaran. yang bisa yang anu. Itu ajaran maknanya kau harus ambil Itu maknanya. ajarannya. Nah sekarang saya tanya maknanya apa itu coba? Maknanya Maknanya apa? seperti yang kusampaikan tadi Matius 5:44. Kalau Itu bukan maknanya bang, itu kok gak artikan lurus itu bang. itulah maknanya. Bang. Artikan lurus. Bedakan makna dengan artikan lurus bang. Kok artikan lurus itu?
Bagaimana sih kau? dalam arti Saya udah harus jelaskan lurus, tadi, nggak Bang. boleh Saya udah begitu. jelaskan tadi, Bang. Contoh, apa maknanya kita mengasihi musuh? Ini kita diajar untuk bersabar. Begitu, Bang. Iya kan, mendoai musuh kan, Aduh. mendoakan Iya, musuh kan. itu ajaran, Bang. Kita Iya, diajar untuk ajaran kan bersabar. begitu kan. Tengok nih, Bang, Jadi ya. kalau kau bilang, Matius. kalau kau bilang istri saya mau diperkosa, masa saya mau biarkan? Nggak mungkin lah, Bang. Tidak ada yang mau biarkan Tapi istri dalam diperkosa, Matius Bang. 10, Aduh. Matius 10 nomor 44, Matius 10 Ajaran, Bang. nomor 34 Ajaran. sampai 36 ya. Maknai dari perkataan Ini, Bang, ya. Yesus. Nih Bang, nih datanya ya. Aku buka data dulu sama Abang ini. Abang ini pura-pura nggak waras, nggak enak. Begitu, Bang. Abang tidak bisa memanai. Abang artikan lurus saja. Abang kalau tidak bisa, memang harus orang cerdas, Bang. Orang yang mempelajari Alkitab itu harus orang cerdas, Bang. Diam dulu, Bang. Isinya, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kamu, ya kan, sudah. Inilah musuhmu tadi. Inilah berangkat dari sinilah ya perbuatan musuhmu yang mau datang ke rumahmu tadi. Udah. Setelah itu, basicnya dari situ ya. Nah, setelah itu, tar ya datang dia ke rumahmu. Nah, datang di rumahmu ingin memperkaus istri dan anak-anakmu, kan gitu. Nah, itu berarti kau artikan Yang lurus. Sudah. Itu kau artikan Apa yang lurus kau itu, lakukan? Bang. Apa Lurus yang itu kau lakukan? artikannya. Diam dulu, Bang. Aduh, kau artikan lurus itu, Apa yang Bang. kau lakukan? Kau tidak cerdas terhadap dalam istri dan anak-anakmu. Apakah kau cerdas, boleh Bang. berbuat jahat Pantasan kepada kau mualaf musuhmu? karena kau nggak cerdas, Nggak boleh Bang. kau berbuat jahat kepada musuhmu, Bang. Kau nggak boleh buat jahat karena apa? Kau harus mengasihi musuhmu. Musuhmu itu tadi datang ke rumahmu mau memperkaus istri dan anak-anakmu. Apa yang kau lakukan? Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Nah, 36 yang sadis. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Istrimu dan anak-anakmu itu musuhmu. Makanya sebagaimana kau menghadapi musuh, seperti itu kau hadapi dalam istrimu. Datang musuhmu dari luar ingin memperkosa istri dan anak-anakmu, kau diperintahkan untuk mengasihi musuhmu, kan gitu. Maka berdasarkan ya kitab Matius 5:44 dikorelasikan dengan Matius 10 nomor 34 sampai 36, ketika kau dihadapkan dengan persoalan itu, maka kau harus membantu musuhmu yang hendak memperkosa istri dan anak-anakmu dengan cara kau yang bukain pakaian istrimu dan anak-anakmu. Memang betul, Bang. Memang, Bang. Kau itu kayak bagaimana dalam memaknai Alkitab Nyambung, pantasan Bang. kau mualaf, Bang. Enggak, kau nggak nyambung, Bang. Pantasan kau mualaf memang Nggak kau. nyambung, Bang, ya. Ya Allah, nggak nyambung ya. Nggak nyambung ya. Aduh, kau terlalu berandai-andai, Bang. Aduh, Iya, kau. Kau artikan lurus. Bagus, Bang, ya. Aduh, kasihan kau, Bang. Pantas kau mualaf, Bang. Pantas kau mualaf karena kau tidak bisa Makanya kau memaknai bilang isi ajarannya Alkitab. satu sudah. Makanya kau bilang nggak bisa memaknai Oke, isi Alkitab teman-teman jadi ya, kayak kita gitu. kasih Kau waktu artikan yang ingin lurus. berbagi ke Bang Malik, Kau yang artikan ingin berbagi lurus. ke Bang Malik ini, kita kasih waktu 3 menit lagi, teman-teman ya. Kita kasih 3 menit lagi. Nggak bisa kau bantah itu, Bang Voltus. Matius 5:44 dikorelasikan dengan Matius 10 nomor 34 sama 36, itu yang harus kau lakukan. Aduh, Bang, sudah, Bang. Bantu ya. Artinya, Musuhmu pantas kau kau, kasih. di sini saya Perbudak juga. usaha. Bila perlu, Di sini Bang, saya maaf, memadai. Bang, maaf ya, kau yang kangkangkan istri dan juga anak-anakmu. Bang, Abang Baru. Memang pantesan gini, Bang, pantesan kau mualaf, Bang, karena kau tidak mengerti, tidak bisa memaknai isi Alkitab. Makanya wajar kau mualaf, Bang. Silakan kau mualaf. Jangan kirim bunga ya, bunga jangan dikirim ya. Kita waktunya 2 menit lagi ya, jangan dikirim bunga. Bunga jangan dikirim, enggak bisa di top makan. Bunga jangan dikirim, dimakan top. Bunga jangan dikirim, dimakan top ya. Bunga jangan dikirim. Jangan dikirim bunga. Kalau mau kirim waktu 2 menit lagi, silakan kirim. Jangan dikirim bunga. Ya, jangan dikirim bunga. Lanjut. Ya, Yaudah, jadi silakan, gini, Bang Bang, ya. Voltus. Kalau Jadi mau bertanya, kau silakan, Bang Voltus. pantasan begini, Bang, ya sudahlah. Itu keimanan Anda untuk memaknai bagaimana isi Alkitab, terserah Anda lah, Itu Bang. keimananmu.
Kau kan pelajar ya, kau kan Itu bernarasi, imanmu, Bang. iya kau kan bernarasi bang. Makanya saya bilang terserah kau bagaimana memaknai isi Alkitab itu terserah urusan Aku kamu. nggak Tapi mau kan maknain bang, cuma korelasi. tadi kau memaknai semacam itu bang. Kau memaknai semacam itu tadi Itu kau mengira analogi lagi ya sih. bang. Oh, itu analogi. Aduh, itu bukan analogi, abang itu Silakan, analogi. mau bertanya, silakan bang Faltus. Kita kasih kesempatan mau bertanya. Oke, saya bertanya dulu bang. Saya bertanya bang ya. Sekarang begini bang. Itu wahyu yang diturunkan malaikat ke Nabi Muhammad, itu kira-kira caranya bagaimana bang? Apakah malaikat berkomunikasi dengan Nabi Muhammad atau bagaimana bang? Oke. Dengan cara talaki bang. Talaki itu talkin. Apa itu, Dibacakan Bang? langsung. Dibacakan contoh gini ya. Aku bilang sama abang. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Dengar gak abang? Enggak gini. Coba manain pertanyaan saya bang. Gini bang. Bagaimana sistem penyampaian wahyu ke Nabi Muhammad? Apakah Nabi Dengan Muhammad talaki. Enggak, ya, Metode dengar dulu. talaki. Membaca berhadap-hadapan. di mana itu ayatnya bahwa Nabi Muhammad berhadapan-hadapan sama membaca? Bagaimana sedangkan Nabi Muhammad tidak bisa membaca? Bagaimana si abang ini? Nabi Muhammad tidak bisa membaca. Hadis. Itu tertulis di dalam hadis bang. Kisahnya Iya. tertulis di dalam Lah, hadis. bagaimana abang mengatakan membaca sedangkan Nabi Muhammad nggak bisa membaca? Bagaimana sih abang ini? Makanya dengar analogi ku sampaikan tadi dengar. Kalau mau penjabarkan sama mau tentang arti talakinya, kok nggak ngerti gini talaki itu begini bang penjabarannya bang. Penjabarannya gini. Dengar ya, dengar. Jibril mengatakan begini kepada Nabi dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Didengar sama Nabi dengan menyebut nama Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Udah, terus dibaca sama Nabi. Apa ini? Bentar Bang Faruk, bentar. Assalamualaikum Ya. Malik. Assalamualaikum. Malik Aki. Waalaikumsalam. Ya. Aki. Mana Ki? Oke. Paham. Udah Bang Faruk lanjut. Bentar ya. Didengar oleh Nabi, dihafal oleh Nabi, dibaca Nabi di depan malaikat Jibril. Seperti tertulis di dalam surah Al-Alaq ayat pertama sampai 5 ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhan Allahmu. Dengan menyebut nama Tuhan Allahmu. Didengar Nabi, dihafal Nabi, dibacakan Nabi. Begitu, Pak. Ya, jadi dengan talaki, dengan perkataan yang disampaikan oleh Jibril kepada Nabi, didengar Nabi. Jadi wahyu turun itu tidak membutuhkan mata. Wahyu disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW tidak melalui proses mata, tapi melalui proses pendengaran. Itulah alasannya kenapa Nabi Muhammad SAW seorang ummi bisa disampaikan wahyu, karena wahyu disampaikan itu melalui telinga. Ada yang melalui hati, dimasukkan langsung ke dalam hatinya, pendengarannya. Pendengaran yang sampai kepada Nabi ini dijelaskan oleh Nabi, kan gitu, dibenarkan oleh malaikat Jibril. Setelah itu disampaikan Nabi kepada para sahabat. Oke, Setelah berarti itu didengar para sahabat, ditalkin lagi sahabat di depan Nabi. Sahabat mentalkin lagi kepada Nabi, didengar oleh Nabi, dibenarkan oleh Nabi, lalu diperintahkanlah sahabat menuliskannya. Jadi nggak gini bang ya, tiba-tiba datang Jibril menunjukkan satu wadah atau satu kertas. Ya Muhammad, ikro. Gak ada wadahnya, ya melalui talkin bang. Talkin itu gini dia bang, penjabaran talkin. Bang Faltus, coba ulangi perkataanku. Aku makan. Terus abang ulangi, aku makan, itu Pak talkin. Seperti itulah proses wahyu pertama turun bang ya. Silakan. Bang, jadi intinya begini bang ya, intinya memang malaikat Jibril itu memang tidak berkomunikasi dengan Nabi Muhammad ya. Halo Dia Bang. berkomunikasi nggak bang? Bang Faruk Sianipar. Selamat siang Bang. Dia nggak bisa ngejawab, Bang Faruk nggak bisa menjawab. Sebentar Nggak Bapak, bisa sebentar ngejawab Bapak. dia. Sebentar Bapak, biar selesai satu-satu dulu ya. Kami yang muslim kan diam semua. Bentar ya. Oke. Bang di bawah udah taping itu bang, abang botol kata kawan di bawah. Bukan bang, abang tahu nggak komunikasi? Saya di sini pertanyaan saya,
Apakah malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad berkomunikasi? Abang tahu nggak definisikan komunikasi itu apa? Komunikasi itu bisa dua arah atau lebih. Bang, ditalaki. Malaikat berarti- Jibril. Iya. Talaki itu bang perkataan atau pembicaraan berjarak dekat namanya talaki. Iya. Talak dikatakan oleh Jibril di depan Nabi, didengarkan oleh Nabi. Setelah berarti- didengar Nabi, dihafal oleh Nabi. Setelah dihafal Nabi, dibaca Nabi depan Jibril, dibenarkan oleh Nabi, oleh Jibril, dibawa pulang oleh Nabi. Ngertinya kok bang? Kok kau bilang pulang nggak ketemu berarti Oke, malaikat oke. Jibril dengan Nabi Iya, iya. sana? Berarti malaikat Jibril komunikasi dengan Nabi Muhammad, berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Lah iyalah bang. Bang Faruk, Iya, berarti Bang. di mana ayatnya? Malaikat Di mana Jibril ayatnya? langsung menyampaikan kepada Nabi. Oke. Di mana dalilnya Bang? Coba tunjukkan di mana terdapat bahwa malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Di mana? Lihatkan saya. Nih, bentar ya, ini datanya dalam Quran. Ya, datanya ya, ingat yang mengatakan bahwa malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Tunjukkan ke saya. Menyampaikan wahyu lah bang, kok ngobrol? Kok lari lain lagi? Menyampaikan wahyu lah. Saya kan berkata berkomunikasi, Bang. Abang mengatakan iya. Isi dari komunikasi Berkomunikasi. Jibril, isi dari komunikasi Jibril dengan Nabi apa isinya bang? Masalah isinya yang saya bahas, Bang. Yang saya Isinya tanya di kan sini. wahyu bang. Iya, Bang. Bagaimana sih Iya Abang kan? tidak bisa mengerti pertanyaan saya, Bang? Iya, Saya iya, tadi iya. mengatakan, apakah malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad? Abang bilang iya. Di mana dalilnya? Tunjukkan ke saya, Bang. Tunjukkan ke saya dalilnya bahwa malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Izin Bang Faruk. Ini harus saya luruskan juga, tambahin sedikit gitu ya. Lanjutkan, Bang. Oke, Bang Voltos gini, Bang. Jadi ini kan spesifik yang dibawa Jibril ini wahyu dari Allah, Bang. Cuma yang disampaikan itu Surat Al-Baqarah ayat 97 sampai 98. Ya, Cariin saya, Bang. Sabar dulu, sabar Bangku ya. Ini bang datanya bang ya. Katakanlah Nabi Muhammad SAW, barang siapa menjadi musuh Jibril, maka ketahuilah dialah yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah, membenarkan apa yaitu kitab terdahulu dan menjadi petunjuk serta berita gembira bagi orang-orang beriman. Di mana, Bang? Bang, dengarkan pertanyaan saya. Di mana dikatakan bahwa malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad? Itu yang saya mau Ini, minta. Bang. Abang Jadi kan sudah bagaimana benarkan cara tadi. Abang sudah benarkan tadi bahwa malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad itu berkomunikasi. Mana ayatnya? Bagaimana Jibril menyampaikan Al-Quran ke dalam hati Nabi jika mereka tidak berkomunikasi? Nah, makanya saya tanya Abang tadi. Abang kan menyalahkan saya kalau saya mengatakan bahwa malaikat Jibril menyampaikan ke Nabi Muhammad tidak berkomunikasi, tapi Abang ketawa. Ah, berarti Abang membenarkan malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad. Nah, sekarang ayatnya di mana? Yang mengatakan bahwa wahyu turun dengan jalan Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Melalui proses komunikasi atau melalui proses talaki, lu bilang tadi bang. Saya tahu itu yang Abang jabarkan tadi. Saya udah tahu, Bang. Jadi kenapa kau minta data Iya. komunikasi? Iya, di mana? Makanya saya bilang, Abang tahu nggak komunikasi, Bang? Abang tahu definisikan komunikasi. Yang bilang Jibril komunikasi ngobrol sama Nabi di luar dari wahyu siapa yang bilang? Lah iya, Abang kan tadi mengiyakan bahwa memang Nggak malaikat gitu, Jibril aku berkomunikasi. bilang. Kalau Abang mau mengelak lagi karena mungkin Makanya nggak ada jangan dalilnya ya, kau Bang. biarkan. Makanya Karena jangan nggak ada kau dalilnya biarkan jadi Abang mau musuhmu mengelak. Aduh, memperkosa istri dan Abangku, anak-anak. Abangku Maruf mau mengelak lagi. Tadi udah dia bilang, dia bilang. Tadi Abang sudah mengatakan bahwa malaikat Jibril Yang berkomunikasi bukan dengan Bang Nabi Faruk, Muhammad. bukan Bang Faruk yang Bagaimana ngomong tadi, bukan si Bang Abangku Faruk, yang si ganteng Kaisar. ini? Abang Kaisar ganteng ini. tadi Kaisar. Aduh. Bukan Bang Faruk karena ngomong Kaisang yang ngomong tadi. Bagaimana Bukan sih Abang Kaisang? Kaisang yang ngomong bukan Bang Faruk. Kamu Benar jangan- aku yang ngomong tadi, bukan Bang Faruk, Bang. Si Kaisang yang Abang udah ngomong. beleng-beleng. Faruk mau mengelak lagi, gimana sih Abang ganteng ini? Aduh. Tadi Abang sudah iyakan bahwa memang Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Saya minta dalilnya, Abang nggak bisa Kau sampaikan. tahu nggak Talqin?
Aduh. Nah sekarang mengelak lagi, balik lagi ke talqin. Aduh gimana sih abang Bukan ini? talqin ku bilang bang, nggak ada aku bilang komunikasi. Jibril Saya tadi komunikasi bertanya, kepada Bang. Nabi Muhammad SAW. Ngapain dia ngobrol? Saya tadi bertanya bang, apakah malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad? Abang bilang iya. Saya kan langsung minta dalilnya di mana? Oke. Abang ngomongin lagi. Berdasarkan surah Sudah, Bang, ya. Al-Baqarah ayat 97 sampai 98 ini, ya 97 sampai 98. Tapi kau jujur bang, ya nggak mau jujur kau udah urusanmu itu. Ya, apakah bisa wahyu disampaikan kepada Nabi jika Jibril tak bertemu dengan Nabi? Maksudnya bang? Mulai error kan? Sudah apa? Soal Berdasarkan lagi. surah Al-Baqarah ayat 97 ini, ya kan udah dikatakan Jibril lah yang menyampaikan Al-Quran ke dalam hati Nabi, ke dalam diri Nabi. Ya, berdasarkan ayat Al-Baqarah ini, surah Al-Baqarah ini, mungkinkah Jibril tak bertemu Nabi? Kalau mungkin nggak bertemu Nabi ya nggak mungkin bang. Yang Nah, pasti berarti mereka Nabi, bertemu, kan? iya yang jelas malaikat Jibril ketemu dengan Pertemuan Nabi ketemuan dengan Jibril ketika Jibril menyampaikan wahyu, itulah disebut dengan talaki atau talqin. Nah, iya justru karena itu bertemu bang. Abang tadi mengiyakan bahwa Nabi Muhammad berkomunikasi itu bang. Nggak ada aku bilang komunikasi. Lah kau bilang tadi bang, tadi kau bilang berkomunikasi. Saya bertanya tadi bang, Apa waduh, kau arti lupa komunikasi lagi. bang? Arti Saya- komunikasi itu bang, apa? Bang, Arti itu penyampaian. komunikasi apa? Dengarkan, itu komunikasi bang, penyampaian pesan antara dua atau lebih yang Nah, saling itulah mengerti. dia penyampaian pesan Ah, itu dalam bentuk talaki. penyampaian pesan. Komunikasi Berarti mereka, antara dua komunikasi atau mereka lebih. itu dalam bentuk talaki. Ya, makanya saya bisa definisikan kalau penjabaran abang tadi bahwa malaikat Jibril hanya menyampaikan ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak berkomunikasi dengan malaikat Jibril. Karena hanya menyampaikan. Abang tadi berkata bahwa malaikat Jibril menyampaikan dan didengar oleh Oke, didengar oleh Nabi Muhammad. Voltus. Lalu bagaimana Gabriel menyampaikan firman kepada Maria dia akan mengandung seorang anak? Bagaimana? Lah, enggak dulu, jangan dulu. Bang Faruk, jadi Kok bagaimana? jangan dulu. Bagaimana? Kok Kok gimana jangan dulu? sini? Kok belum selesai Bagaimana satu-satu cara lagi? Gabriel Ini keroyokan ini, Bang menyampaikan Faruk. kepada Maria dia akan mengandung seorang kok anak? lagi- Bagaimana? Ini Bagaimana lebih caranya? nggak nyambung. Lah, kalau Belum ngomong selesai satu satu lagi. Belum Satu-satu selesai lah kalau satu ngomong. lagi. Lah iya Sabar. makanya saya belum selesai sama Bang Faruk kok Iya. muncul lagi nih si ST. Satu-satu Aduh dulu bagaimana ya. ini? Ya udah, yang mau kau tanyakan lagi sekarang apa ini Poltus? Cepat Poltus, sudah banyak kali waktu terbuang ya. sama aku. Apa yang mau Jadi kau tanyakan? intinya Bang ya, Abang tidak bisa menampilkan dalil Bang ya bahwa Yesus Nabi Muhammad malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad ya kan? Komunikasi itu pemahaman kau apa komunikasi? Tadi saya sudah jabarkan Bang bahwa komunikasi itu Siapa yang penyampaian bilang pesan. Jibril komunikasi? Yang bilang Jibril komunikasi sama Nah. Nabi siapa? Tadi Inilah saya alasan bertanya. teman-teman. Ketika kita diskusi, orang ketiga jangan Lagi masuk. Bang, kau mengelakkan Minder memang jadinya nggak ada kan. dalil. Yang Kau ketiga jangan terkancing. masuk. Ginilah Kau diskusinya. terkancing, Jadi dia Bang. menuding saya yang ngomong komunikasi. Inilah Bang Kaisar. Saya bertanya, saya Kalau yang buka bertanya, diskusi Bang. Itu orang ketiga jangan masuk. Terakhir yang dikejar dia saya. Saya yang loh. bertanya, Bang. Apa Tadi dari saya orang bertanya, ketiga itu seandainya tidak ada rekamannya, selaras Bang. Dengan apa nih? Dengan apa dengan disiplin ilmunya gitu loh. Seandainya ada rekamannya Aku Bang. tidak ada mengatakan Pertanyaan saya. komunikasi. Aku bilang dengan metode talaki. Halo. Bang Kaisar Tadi itu saya bertanya, Bang. tahu dengan Bukan Bang Faruk, komunikasi. Kaisar. Bukan aku. Kaisar bukan Bang Faruk. Kaisar. Tapi tadi saya bertanya Bang. Makanya Bang Kaisar Tapi masuk, tadi saya tadi mau bertanya. kumil, dia bilang. Tapi tadi saya bertanya Bang. Kaisar Tapi yang tadi masuk. saya bertanya Kaisar yang Bang. masuk, bukan Apakah Faruk. Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat Jibril? Gini Abang gini bilang, Bang iya. Poltos. Nah, terus saya minta dalilnya di mana? Bang Poltos. Diam ya saya. Abang nggak saya dapat jelaskan. dalilnya, akhirnya mengelak. Sabar abangku kujelaskan. Yang berkhianat Yudas, yang dikejarkan Yesus. Ini juga yang kalian interaksi ataupun berkomunikasi dengan Bang Faruk tadi kan diskusi. Yang kalian kejar aku samanya. Gini Bang, maksudnya di situ dengan metode talaki betul yang dikatakan oleh Bang Faruk. Komunikasi iya, karena kenapa? Karena malaikat Jibril itu menyampaikan wahyu.
Karena di situ spesifik Bang Wahyu ya diingat. Spesifik di situ nggak ada percakapan bahwasanya bulan akan dari timur berpindah ke barat. Kapan kita duduk-duduk ngopi? Nggak ada kayak gitu Bang. Karena yang dibawa oleh malaikat Jibril kepada Rasulullah Bang, begini, Bang. SAW ini, sabar dulu. Itu dalam bentuk spesifik Bang. Apa itu? Wahyu dengan pola ataupun metodenya talaki atau talqin Bang. Ya, belajar lagi Bang ya. Kalau memang Nabi Muhammad, Jibril tidak pernah berjumpa dengan Nabi Muhammad, ya bagaimana cara menyampaikannya? Udah jelas. Sudah. Saya begini Bang, dengar Bang. Fokus. Iya, dengar Bang. Sekali lagi saya bertanya Bang. Jadi malaikat Jibril memang berkomunikasi sama Nabi Muhammad? Bertemu dengan proses talaki. Ya sudah. Dengan Berarti- talaki. Terserah kau Iya. pemahaman Ya kau sudah. talaki itu apa, terserah kau. Oke Bang. Saya ya sudah kalau terserah kau ya sudah. pemahaman Iya. itu talaki itu komunikasi, berenang atau lari-lari, terserah kau. Iya sudah. Tadi kan ya sudah. Berarti Abang intinya di sini Abang tidak akui bahwa Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat Ya udah Jibril. terserah Oke, Bang. ya sudah Jadi gini, terserah Bang. Abang. Nah kau mau ngomong Ya. Ya, Karena terserah. Abang mencari dalilnya tidak dapat, makanya Abang Ya udah. mengelak lagi. ini dalilnya Al-Baqarah 97. Mana ada di Al-Qur'an mengatakan bahwa Nabi Muhammad berbicara langsung dengan malaikat Jibril, Bang? Nggak ada. Mana, Oke, coba sekarang baca, gue Bang. tanya. Coba baca Sekarang gua ulang, tanya. Bang. Nggak Gue ada. tanya samamu. Kita sudah sepakat tadi ya. Nggak ada. Sudah sepakat kita tanya tadi. Bagaimana caranya Al-Quran sampai ke dalam diri Nabi disampaikan oleh Jibril jika mereka tidak bertemu? Tadi Abang kan mengatakan bahwa bersuara, cuma mendengar dari telinga Nabi Muhammad. Berarti bisa jadi malaikat Jibril hanya berbicara Makna dan didengar. talaki sudah kujelaskan samamu. Talaki itu begini. Iya. Kau berikan kau analogi, kau berupaya untuk mengelak. Sudah kau Abang sudah tunjukkan jelaskan ajaran tadi. penjajahmu di sini Poltus. Talaki itu begini, dengar. Bismillah dengan menyebut nama Tuhan, bilang Poltus. Kau nggak mau menurut gitu loh. Begitu talaki, Jibril bilang sama Nabi dengan menyebut nama Allah, bertatapan begini, didengar Nabi, dihafal Nabi, diulangi Nabi, itu talaki. Kok nggak bertemu pula kau bilang lagi? Memang begini karakter kalian diskusi, makanya menjijikkan, ya kan? Makanya kau jangan. Itu karena apa? Kau mengasihi musuhmu mengasihi. Pertanyaan saya sepele sekali, Bang. Biarkan diperkosa. Gini kau. Sebenarnya pertanyaan saya sepele. Di mana ayatnya bahwa Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat Jibril? Itu aja pertanyaan Siapa saya. yang bilang kalimat komunikasi? Tadi Abang bilang bagaimana Kumu sih? yang bilang kumu. Tadi Bang, saya bertanya, apakah malaikat Jibril berkomunikasi dengan Nabi Muhammad? Abang mengatakan iya. Abang mengatakan iya. Terus saya tanya di mana Bang. dalilnya? Yang komunikasi. Di mana dalilnya? Bagaimana sih Abang ini? Kau Itu tuntun retorika. aku atas sesuatu yang aku sendiri tidak ada mengatakannya. Kan ngongor Saya kau. begini Bang, abangku, abang ganteng. Tadi saya bertanya, apakah Nabi Muhammad berkomunikasi dengan malaikat Jibril? Abang mengatakan iya. Terus saya tanya dalilnya di mana? Itu aja diulang. Itu aja diulang karena apa? Sudah mention kayak Itu gini. aja. Ada lagi. Iya. Abang Udah tidak bisa dijelasin membawa dalil, makanya abang mengelak. Mengelak. Abang sudah tidak bisa Itu mengelakkan aja dalil, diulang. makanya abang mengelak. Coba kalau ada yang Udah ngerekam ini, Bang, dijelasin. pasti abang mengatakan Ini tadi live di iya. YouTube. Ini live di Lah YouTube. iya. Gini, Sayang Sudah saya tidak semua rekam, Bang. mengatakan, yang mengatakan komunikasi itu Bang Kaisar. Tapi aku yang kau tuntut atas perkataan Bang Kaisar. Nyambung kau. Tadi dari itu juga udah dijelasin. Ya sudah lah, Bang. Nyambung kau. Kau Bang tanya Farouk. ke aku dari awal sampai sekarang ini jawabanku itu saja. Tapi kau tuntut aku atas perkataan yang tidak kukatakan. Yang Jadi intinya mengatakan begini, Bang. iya komunikasi tadi Bang Kaisar, bukan mulutku. Oke. Jadi intinya Oke, begini. ya. Oke, Bang. Jadi intinya Nabi Muhammad dengan malaikat Jibril tidak komunikasi begitu? Baduan. Bingung kan? Bingung sendiri kan? Baduan, Saya baduan.
bertanya balik lagi abang bingung. Abang bingung lagi saya bertanya begitu. Akan mau Bagaimana dengar sih abang lu, bingung Paulus. lagi? Paulus, aku nggak bisa kau giring. Oh, abang Gini, bingung Paulus. lagi saya bertanya Aku begitu. nggak bisa kau giring. Aku tak bisa mengatakan itu komunikasi. Karena disiplin ilmunya menjelaskan talaki. Tak serta merta talaki itu dikatakan komunikasi. Talaki itu lebih identif, lebih dekat lagi ya. Talaki itu lebih pribadi lagi daripada komunikasi. Kalau komunikasi bisa orangnya di sini, yang satu lagi di ujung gunung sana. Itu komunikasi. Kalau talaki itu harus bertatapan muka. Makanya ku tolak perkataan tentang komunikasi. Cuman Bang Kaisar kejebak memang dia sama narasimu, sama framingmu. Aku nggak mau. Kenapa? Aku tahu ilmunya. Antara kalimat komunikasi dengan kalimat talaki itu bagaikan langit dan bumi. Kalau komunikasi bisa orangnya satu di bumi, satunya tadi mana-mana. Tapi kalau sudah dikatakan talaki, orangnya itu bertatap muka. Makanya ku berikan kau tadi analogi. Coba contohkan perkataanku Voltus dengan menyebut nama Tuhan. Katakan Voltus, kau katakan dengan menyebut nama Tuhan. Bukankah kita bertatap muka? Itu talaki. Kau dengar, kau hafal, kau katakan. Itu talaki. Kenapa dikatakan talaki? Dua orang yang saling dua orang, satu mengatakan, satu mendengar. Yang mengatakan namanya talqin. Jibril disebut pelaku Jibril yang melakukan sebut Jibril ini mentalkin. Yang mendengar ini ditalkin. Nabi yang mendengar dia pelakunya disebut dengan mentalkin. Ditalkin. Yang mentalkin Jibril, paham? Udah pastilah bertatap muka. Saya paham bang, saya paham ya terus. Sudah, apalagi? Udah selesai kita. Aduh. Oke, izin. Iya Izin berarti bertanya, Bang. berarti izin. bentar bang. Bos. Berarti di sini Nabi ini kan maksud narasi abang tadi begini bahwa malaikat Jibril mentalkin dan Nabi Muhammad ditalkin. Berarti dalam artian begini, apakah Nabi Muhammad juga ada mentalkin ke malaikat Ya Jibril? Allah ya Rabbi. Enggak ya. Ada enggak? Jawab aja dulu bang. Jawab aja. Yang menyampaikan Mentalkin. firman kan Jibril, bukan Nabi Muhammad. Berarti dari sebesarnya kalau narasi abang, berarti narasi Bang. abang, malaikat Jibril hanya menyampaikan, tidak malaikat Jibril tidak komunikasi dengan Nabi Muhammad. Begitu. Itu yang betul. Poltus, kau makan apa Poltus? Kau kamu nggak ngerti Poltus? Bang Maruf, kau bilang bahwa malaikat Jibril mentalkin itu mengucapkan. Kau katakan tadi Nabi Muhammad ditalkin, berarti ditalkin itu mendengarkan. Tadi kata nasimu begitu. Ini penjabaran kosakatanya. Malaikat Jibril mentalkin. Pelaku kedua-dua ini dengar ulang ini gimana kau Poltus. ngelala Kalau kau lagi. pura-pura nggak ngerti, kuturunkan kau kalau pura-pura ngerti ya. Kedua pelaku ini satu mendengarkan, satu mengatakan, satu mendengarkan disebut talaki. Ya kan? Disebut talaki. Ya. Yang mengatakan, Betul. ya, yang mengatakan ini disebut dengan pelakunya. Dia mentalkin. Jibril, ya betul. Yang mendengarkan disebut dengan kata kerja ditalkin. Dia yang ditalkin. Berarti Sudah? Nabi Muhammad mendengar. Dia mendengarkan. Iya. Berarti cuma di sini wahyu turun itu Muhammad cuma mendengar. Dia tidak berkomunikasi dengan memang malaikat melalui Jibril. proses mendengar, bukan dengan Iya, cuma penglihatan. mendengar, tidak berkomunikasi, Bang. Begitu yang Ya, ngaji. kasus siapa? Tadi kau bilang iya berkomunikasi. Kamu yang bilang. Tadi kau bilang berkomunikasi, bagaimana? Kau sudah mengelak. Seandainya ini direkam, kau akan malu sendiri, Bang. Seandainya ini direkam. Voltus, Sayang, saya korek tidak dulu rekam, kuping kau Bang. Voltus. Voltus Aduh, korek gimana kuping kau sih dulu, Abang tungki kau ganteng banyak ini. kali di dalam. Korek kuping dulu, korek kuping. Sekarang begini Bang Maruf. Terus tadi saya minta ayat. Ayat apa yang kau kasih lihat tadi itu? Waktu saya minta mana dalilnya? Surat Dalilnya. Al-Baqarah ayat 97 itu kan tadi yang bahwasanya bawah dari Jibril pertanyaan yang saya. menyampaikan wahyu ke dalam hati Nabi Muhammad SAW, ke dalam diri Nabi Muhammad SAW. Itu kan dalil yang kau bawa gara-gara saya meminta. Di mana dalilnya? Nabi Muhammad Itulah dalil komunikasi talqin, dengan malaikat Jibril. bro. Iya. Itu dalil talakinya. Kaisar. Kamu salahkan lagi si Kaisar. Apa betul Kaisar kau yang ngomong tadi?
Kaisar tuh nggak ngaku dia. Poltus, korek kuping kau dulu, korek kuping. Tungki kau Udah tanya sama dia, tanya sama dia. Yang Ya, sudah, Bang, mengiyakan ya. Ya, perkataan sudah, Bang, ya. komunikasi tadi Artinya, siapa? Tanya iya. sama dia. Coba Saya nggak- ya aku luruskan ya, Voltos, aku luruskan. Jadi udah sekian serangkaian pemaparan ya dari A sampai Z sudah dipaparkan oleh Bang Faruk. Sekarang gini, apple to apple-nya bagaimana proses penyampaian firman Tuhan kepada gembala. Ini kan di Bible itu kan gembala diberi firman ini. Nah, gimana prosesnya, caranya, gimana Nah, Voltos? Saya nggak mau menjawab dulu, Bang. Saya udah enggak. Udah nggak mau ditanya dia itu. Saya udah satu-satu. coba. Enggak, saya enggak Enggak, berkepentingan di dengan Bible-mu, Abang. gembala Bang, saya enggak berkepentingan menerima dengan firman. Abang. Kalau Abang mau bertanya, silakan saja bertanya kepada yang lain. Saya mau akhiri Oke, pembicaraan saya sekarang dengan giliranku Maruf. bertanya Voltus ya. Enggak, kita udah satu-satu kan? Abang sudah bertanya, Iya, aku saya udah bertanya bertanya. sekarang ya. Udah satu-satu, Bang. Bagaimana kita udah Jadi nggak mau ribut, lagi Bang. ditanya. Udah capek karena saya mau bertanya ini dikeroyok juga Oh di ya sini udah, nanti. berarti endingnya gini ya, berarti endingnya gini. Kita udahin pas, Bang, ya, Berdasarkan satu-satu. Matius 5 nomor 44 dikorelasikan dengan Matius 10 nomor 34 sampai 36. Ketika datang musuh ke rumahmu ingin memperkosa istrimu dan anak perempuanmu, kau yang harus buka bajunya ya. Terserah Abang mau bernarasi Oke, bagaimana, setuju, terserah Bang. makasih. Terserah. Ya nanti malam Terserah, aku datang ya, ya. Voltus ya, nanti malam aku datang. Bang, makasih Bang Maruf ya. Ya, Kita makasih udah ya, nanti malam saling aku bertanya datang, ya. Voltus ya. Iya, silakan. Ya, oke, makasih. Oke, Abangku, Ya, makasih Bang. suruh bersih-bersih Yo. orang tuh Voltus, suruh Siap, bersih-bersih. siap. Voltus, suruh bersih-bersih orang tuh ya. Jangan mau pula. Oke, silakan Bang Papa. Apa yang ingin Anda lanjutkan atau tanggapi Bang Papa? Silakan. Enggak, saya merasa lucu aja ini bang ya. Salam dulu ya, saya dari Pulau Nias. Bang, suaramu pecah Bang, pecah suaramu Bang. Ya saya dari ini bang, dari Nias bang. Nias, Ya, Nias silakan. kan ya. Jadi saya ketawa dengan kita ini semua. Jadi bisa diambil garis lurusnya. Kenapa sih kita ini selalu ini beradu masalah agama ini bang? Saya dulu tanya sama bang Faruk ini Sianipar ini. Kenapa bisa bang? Islam sama Kristen beradu-adu. Kenapa bukan Oke, agama kita lain yang tanggapin kita Bang ya. Iya. Oke, kita tanggapi. Apakah dalam iman Abang Yesus Apa itu ada sebabnya? Allah? Apakah dalam iman Abang Yesus itu adalah Allah? Dia adalah anak. Hah? Dia adalah anak. Dia anak siapa Bang? Anak Allah. Di mana tertulis dia anak Allah Bang? Di dalam original teksnya Bang? Jadi menurut gini loh bang. Jadi menurut Di sejarah mana tertulis di dalam original teksnya dia anak Allah? dan ada silsilah kelahirannya lah. Ada silsilah kelahiran Tuhan Yesus. Oke, legalitas apa yang dimiliki Yesus sehingga dia dinyatakan anak Allah? Jadi gini bang, gini ya. Gini dulu, saya tanya abang dulu ya. Kenapa abang Di situ persoalannya Bang. Di situ titik persoalannya. Kalau Anda katakan Yesus itu anak Tuhan, urusan Anda. Kalau Anda katakan Yesus itu Tuhan, itu urusan Anda. Tapi ketika Anda menyertakan kata Allah di situ, maka Anda berurusan dengan kami, Bang. Oh di situ ya. Di Saya situ paham di situ. masalahnya. Jadi nggak Anda boleh kami bawa katakan nama Allah. Yesus anak Tuhan, urusan Anda. Bisa kita bertoleransi, hidup berdampingan. Jadi yang saya katakan tadi, Bang, anak katakan Tuhan. Dia Tuhan, Iya. kita bisa hidup berdampingan. Iya, Tapi saya ketika mengerti. kalian disebutkan kata Allah di situ yang kalian plesetkan dengan kata Allah, maka kalian harus berhadapan dengan kami apologet Islam. Janganlah membuat kita kericuhan lah bang kayak gini bang. Jangan mengarah opini seperti ini. Kita di Indonesia ini satunya kita di Indonesia ini. Jadi jangan kita buat arahan ini sistem perang lah. Nggak butuh Bang. Saya pribadi tak butuh hidup berdampingan dengan orang-orang yang menghinakan nama sesembahanku Bang. Nggak butuh aku Siapa Bang. yang menghinakan bang? Siapa yang menghinakan? Oke, dari mana Anda dapat kata Allah? Di mana Yesus menyatakan dirinya anak Allah? Enggak, siapa dulu yang menghinakan? Kutanya sama abang. Di terjemahan Bible kalian Di mana? dikatakan Yesus itu anak Allah. Bukan. Di Siapa data, yang Bang, bilang? ya? Bang, Ini, begini Bang, bang. ya. Abang tadi Ini bilang data, kan Bang. yang Bentar, Bang. menghinakan, Ini yang data, menghinakan. Di mana kami Menghinakan menghinakan nggak agama ini? Anda? Menghinakan agama kami Bang. Ini Bang datanya Bang. Ini menghinakan Bang. Jadi jangan beradu asumsi lah kita. Kita hidup berdampingan. Ini Bang, tengok Bang. Markus 1 nomor 1. Ini Bang. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, anak Allah. Baca Bang, anak Allah. Kita kembali ke original teksnya. Inilah permulaan
Apa bahasa Yunaninya? Archie. Ya. Injil, original teksnya apa? Evangelion. Udah? Yesus, tentang Yesus, Iosus. Kristus, Kristos. Anak Allahnya mana, Bang? Anak Allahnya mana, Bang? Tak terdapat di dalam original teksnya, Bang. Sementara kata Allah itu menurut KBBI milik siapa, Bang? Jadi ini Bang ya, Abang berbicara mengenai dalil Abang sendiri kan, mengenai itu, mengenai yang Abang buka itu ya, mengenai Itu Google Bible, ya. Bang, dalilnya Bible, iya Bible, iya, mengenai Bible. Jadi yang menyinggung kata yang Allah dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berarti nama Tuhan dalam bahasa Arab. itu kan yang kalian artikan lah bahasa kalian, bahasa agama kalian. Apa? Itu kan yang kalian artikan dalam bahasa kalian kan, bahasa Arab kalian, bahasa Al-Quran KBBI kalian. ini, Bang, Iya, Kamus Besar iya saya Bahasa tahu Indonesia. Indonesia. Iya, benar tuh Abang, menurut Abang itu. Jadi itu Terus? terjemahan yang Abang cari anak Allah sekarang. Nggak ada terdapat definisi anak Allah. Itu maksud Abang. Di dalam original teksnya tidak ada anak Allah. Bahkan kata KBBI saja, kata Allah ya itu nama Tuhan dalam bahasa Arab yang merujuk nama sesembahan umat Islam. Original teks dari kata Allah, ALLAH, alif lam lam ha, yang merupakan bahasa Arab. Bagaimana bisa? Jadi Bible gitu, Bang, kalian begini, yang Bang, ya. original Bang, begini, teksnya Bang. bahasa Ibrani dan perjanjian baru original teksnya bahasa Yunani, ketika diterjemahkan ke Indonesia dirubah ke dalam bahasa Arab. Jadi begini Ketika Bang ya. dirubah ke dalam bahasa Arab ke dalam nama sesembahan umat Islam, siapa Iya, yang begini. terima, Bang? Iya, iya Bang. Jadi begini, ini yang membuat kalian geram dengan Kristen ya. Bisa. Iya, Menurut itu Abang, membuat ya. kami berat. Jadi itu merugikan kalian. Anda kenapa? masih mempertanyakan, Bang, sangat itu merugikan, Bang. merugikan kalian. Jadi kenapa agama yang lain tidak kalian apa tuntut kalau akan Nggak ada mengambil. Itu Buddha Konghucu tidak menyebut sesembahannya dengan kata Allah. Kata Allah tidak ada dalam agama Hindu, Buddha, Konghucu dan agama lainnya. Mereka menyebut sesembahannya dengan kata Allah, tidak ada, Bang. Makanya kita nggak pernah mengikuti Allah, mereka. Bang, Allah sama Allah beda Bang ya. Allah sama Allah beda Bang. Apa bedanya, Beda, Bang? beda penulisannya Bang. Hah? Beda Beda penulisannya katanya. Jadi jangan Udah kalian anggap ditunjukin tadi di KBBI. itu kan KBBI Kak. Mana ayatnya yang merugikan kalian? Apakah ada yang merugikan kalian di situ? Balua. Biar kakak jelaskan apa yang membuat kalian Ini rugi. original teksnya, Bang, ini, Bang. Ini original teksnya. Alif lam lam ha. Alif lam lam ha. Huruf alif. Kenapa harus dibaca Allah ketika pun dilatinkan? Karena kami harus tunduk dengan disiplin ilmu membacanya, Pak. Disebut dengan disiplin ilmu tajwid. Huruf alif yang memiliki sifat siddah atau tegas bertemu dengan huruf lam yang bertasjid atau lam samsiyah, dibaca secara inhiraf tebal. Nggak boleh Allah, tapi bertemu dengan huruf ha, makhrajul huruf. Jadi yang menciptakan Google itu Bang siapa Bang? Tanya sama Abang dulu. Astagfirullah, Google pula lagi. Bukan di Google kan? Abang bukan di Google kan? Ya, mau di. Abang bukan di Google kan? Astagfirullah. Iya, bukan sama Abang dulu yang menciptakan Google itu siapa Bang? Google. Kenapa Abang harus pahami sama Google-nya? Bukan sama Abang dulu. Itu Udah kan tunjukkan tunjukkan nanti Bang. Tunjukkan bukunya, tunjukkan para buku. Hah? Di mana Bang? Siapa yang ciptakan Google itu Bang? Papa, kalau istri kau diperkaos, yang orang perkaos itu yang harus ngapain kau urusan? Enggak, aku tanya dulu sama kalian dulu. Google itu siapa yang ciptakan? Google itu siapa yang ciptakan? Tingkah kau. Jangan
Google. Google. Jangan kalian bilang semua haram, semua apa, janganlah. Ya, Kalau itu yang kau ciptakan istri kau Google itu diperkaus, Kristen, kau itu udah orang maling, Kristen. ya maling aja. Ya, jadi Nggak ada perlu kan berani aku akui. kau. Yang ciptakan Gampang Google kau itu adalah orang tidak Kristen, maling kau. Bang Sianipar. Ya, Kristen yang Udah ciptakan. kau maling kau. Tapi berhenti aku kau. Istri kau diperkaus. Yang perkaus nggak rugi, untuk aku yang rugi. Ngapain kau sibuk? Udah diperkaus istri kau. Maling Belum kan yang jumpa kita kayak ya. juga. Belum jumpa kita penyembah manusia yang waras ya. Lanjut Bang Faruk, aku berhenti di tengah jalan ini. Geram kali ku dengan apa sih rugi kalian? Dasar maling. Lanjut Faruk. Enggak, yang lucunya katanya yang bikin Google siapa? Kan kau nunjukin datanya pakai Google. Beres. Astagfirullah. Bang Faruk, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang? Yang ya mana lagi pasien Ditanya tadi selanjutnya? waktu ketemu langsung dengan malaikat Jibril kan ada dalilnya abang tuh bang. Waktu Isra Mi'raj kan bertemu langsung dia. Ini Nabi Muhammad dengan Jibril. Dia nggak nanya itu Bang, dia nanyanya komunikasi Bang. Itulah berkomunikasi langsung dia. Ada Apa? dalilnya, coba tengok. Dia Bang, coba Bang dengerin, jangan kayak Oten Bang. Dia nanya kata komunikasinya, nggak ada Bang. Komunikasi dia seperti kita nelpon. Jangan kayak Oten Bang. Dia minta data yang ada kata komunikasi. Parut. Kacau lah itu. Parut. Jordan, selamat sore, agama apa? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jordan, agama apa Bang? Kristen. Ya silakan, Abang mau sesuai tema ajaran Oten sadis. Katanya Allahnya Kristen sama Islam. Iya. Namanya di mana? Islam aja Allah. Islam Bukan gitu Pak, itu Samanya penyebut, di mana? itu penyebutan Pak, itu penyebutan Enggak. begitu. Itu kan Allah. Bukan Namanya Allah Pak, di mana O-nya Pak? Di mana O-nya? Coba baca. Di mana O-nya Pak? Nama Allah Islam menyebut apa? Di mana Allah Pak? Allah. Hah? Allah. Tuh kan beda kan? Allah Pak. Kalau Allah. Allah mana Allah? Tulisannya Allah. Kok Allah? terus kenapa di siapa yang bilang Allah? ALLAH. Ah, Sama kayak gini, Bang Jordan. Kenapa jadi Al-Baqarah itu dibacanya Al-Baqarah. Nah makanya Nah, gitu. tidak sama. Iya Bu, Coba. tulisannya Al-Baqarah Bang. Tulisannya. Jadi Makanya kami tidak sama, itu kan? PA enggak sama. Tidak sama. Logat itu. Yang PA siapa? Lebih parah lagi. Atau ini? Ini berat sakit Coba, ini Rob. bang. Ini parah sakitnya nih. Rob. Nggak bisa rawat apa? Jelasin Nggak dulu, bisa Rob. rawat jalan ini. Rawat inap. sebentar. Emang kalau kamu nyebut, Samanya di Ya, mana? ada Bang Ibes. Assalamualaikum Bang Ibes. Bang Faruk. Waalaikumsalam. Gimana, Rob? Iya, coba gimana? Coba kamu sebutkan. Bagaimana penyebutan kamu? Gimana? Coba apa penyebutan diri kamu? Ya, orang Kristen kan Allah. AL. Sejak kapan? Sejak kapan bilang Allah? Ini nggak tahu nih. Coba ada nggak orang Kristen Allah penyebutannya? Enggak ada. Yang saya dengar itu Allah Bapak malah. Ya udah Allah kan, Allah. Bukan Allah. Pengucapan bang. Kayak Kamu coba baca. Allah. Ya kan? ALLAH Itu pengucapan. coba. Tapi kata-katanya bang Allah. Nah makanya beda. Ya beda lah Kan kalau enggak. kami ini kan barang kami kalian curi. Ya beda lah pencuri dengan pemilik. Berarti umatmu itu nggak bisa baca. Bukan. Tidak Kalian ini sama. kan pencuri, kami pemilik gitu. Ya beda lah. Pemilik Ini gimana? aja Bang. Kita pakai data saja Bang. Ya Kita pakai datanya, data saja. datanya apa? ALLHA kan? Kita pakai data ya. Ya, coba tunjukin apa di situ bacaannya ALLAH atau A
Olloh. Ruk, bisa jawab nggak, Ruk? Yohanes 1 nomor 1. Jangan kemana-mana dulu. Tadi kamu bilang sama Mulai sama. gigi. Kalau udah Bible ketunjukan Jangan lari-lari dulu. Bible yang ketunjukan lo langsung gigi kau. Jangan kemana-mana dulu, Pak Bukan Rut. lain. Nih, Yohanes 1 nomor 1. Pada Nah, mulanya Allahnya. ada firman. Allahnya Firman itu mana? bersama-sama dengan Allah, ya kan? Nah, Udah? Ini kata Allah ini bersumber dari mana? Kau dapat dari mana ini, itu deh? dari Israel, pemilik Oh, aslinya. kau lah dari Israel. Emang longor kau Israel. Longor kau, longor. Orang longor lagi capek aku ngadepin Coba longor. baca dulu, Rut. Coba baca dulu Capek itu. aku Baca ngadepin dulu. orang longor. Situ dulu, Yohanes Ruh. 1 nomor 1 kok Israel kau. Baca dulu. Apa bacaannya itu? Kok tahu nggak Yohanes 1 itu Yohanes 1 nomor 1 itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Kok lari pula kok Baca dulu, Israel? Ruk. Rut. Baca Ya, dulu Ruk, itu. Ruk. Cari yang pinter lah. Baca dulu, Jangan nggak bisa kita dijelasin. menghadapi nggak Nggak bisa waras. dijelasin. Ya kan? Nggak Rata-rata bisa yang dijelasin. lain nggak waras semua. Bibelnya pun dia nggak tahu. Israel katanya, dari mana kata Allah? Israel katanya. Perjanjian baru kalian itu bahasa Yunani, bukan bahasa Aram ataupun bukan bahasa Aramaik, bukan pula bahasa Hebrew. Persoalannya dari mana kata Allah ini bersumber dari mana? Sementara ketika kata Allah yang kalian plesetkan itu dikembalikan ke original teksnya, tertulisnya Theos. Makanya aku bilang, original teks Bible kalian bahasa Yunani. Kalau memang mau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, terjemahkanlah ke bahasa Indonesia. Jangan pula mau diterjemahkan, ketika mau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, nyangkut ke bahasa Arab. Kenapa kami bacanya Allah? Sudah aku kasih tahu kok ilmunya. Karena meskipun dilatinkan, karena kami tahu ya tekstual dari original teksnya, kami terikat dengan disiplin ilmunya yang disebut dengan disiplin ilmu tajwid. Gak boleh kami baca sembarangan meskipun dia dilatinkan.